lengkap ini. Catatannya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh ingkang kula hormati, alhamdulillah wonten kesempatan enjang punika kula panjenengan sami tasih dipun paringi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan sehingga saged makempal wonten masjid papan ingkang paling berkah, papan ingkang mulya, papan ingkang kita ginakaken kagem ngibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung malih alhamdulillah kula panjenengan sami dipun paringi taufik lan hidayah sehingga saged sareng-sareng maos ayat-ayat Al-Qur'an, mengatakan ugi maos hadis-hadisipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an lan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang dados pegangan lan petunjuk arah hidup gesang wonten alam dunia. Sinten kemawon ingkang rajin rutin maos ayat-ayat Al-Qur'an, maos hadis-hadisipun Nabi dipun kaji, dipun pelajari, mestinipun langkung tentrem lan langkung seneng, nyaman, bertolak belakang kalian seseorang ingkang nggih atuh kalian Quran, atuh kalian hadis nipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mesti niku mboten perlu diragukan, mboten sah dipertanyakan, itu pasti. Semakin sering, semakin rajin untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadisipun Nabi Muhammad SAW akan semakin bahagia. Tetapi yang menjauh dari Al-Quran, menjauh dari hadis-hadis Nabi SAW, hidupnya sempit, estu sempit. Nggih, dipun pandang, dipun nilai saking arah pundi kemawon sami sempit. Badannya terasa sempit, sakit-sakitan, gampang lelah, ya, dikit-dikit sambat, fisiknya bermasalah, sempit pikiranipun, boten saged mikir abot-abot, sekali mikir sing abot sampun depresi.
hatinya, sempit dadanya. Dunia ini pun terasa sempit. Menika sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Yang mau belajar Al-Quran, mau belajar hadis Nabi SAW, Allah akan lapangkan dadanya. Allah akan lapangkan hatinya, Allah akan lapangkan pikirannya, Allah akan lapangkan rezekinya, Allah lapangkan dunia ini, Allah lapangkan alam kubur, Allah lapangkan besok pada hari kiamat, luas, seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ayat ini pun jelas. Ayatnya jelas, surat Thaha. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling, menjauh dari zikir kepadaku, dari mengingatku, dari firman-firmanku, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala, berpaling menjauh dari agamaku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka pasti hidupnya sempit. Dhanka itu artinya hidupnya sempit. Sempit sekali. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, hari kiamat nanti kami bangkitkan dia dalam keadaan buta. Dia akan bertanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku buta? Wa qad kuntu basira, dulu di dunia aku bisa melihat menggunakan mata. Buta pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla menjawab, atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ayat-ayat kami sudah datang, ayat-ayat kami sudah dibawakan oleh Rasulullah, diajarkan. Fanasitaha, engkau tinggalkan ayat-ayat itu. Maka fakadzalika al-yauma tunsa, maka pada hari ini pun engkau akan ditinggalkan pada hari kiamat nanti. Itu ayatnya jelas sekali. Maka mari monggo sareng-sareng kita evaluasi, kita mempelajari diri piyambak. Kita melihat diri sendiri. Tidak usah dan tidak perlu untuk menilai diri orang lain, menilai sederek sanes, menilai tiang sanes. Wektalipun boten cekap, karena banyak orang yang akan kita nilai, ya kan? Yang kita nilai siapa coba? Apa cuma orang-orang tertentu? Ya boten. Menilai setunggal rencang, setunggal sederek mawon niku pun berat. Karena sejauh apa, sedalam mana kita mengetahui kehidupannya sehingga bisa menilai. Kadang-kadang kathah perkawis ingkang kula panjenengan sami boten mangertos saking dari satu orang itu kita nggak tahu banyak tentang, tahunya yang mengertos kan sehari-hari mawon, tapi di keluarganya apa yang dia lakukan kita mana tahu. Kita anggap buruk, kita anggap jelek karena kita tidak tahu secara utuh tentang dia. Kita anggap dia pelit, ya, ternyata bukan pelit, karena memang dia nggak punya. Ya, memang miskin, real money. Maka yang perlu kita lakukan adalah evaluasi.
piyambak-piyambak menilai diri sendiri. Kehidupan kita itu selama ini sudah lapang atau masih sempit. Kalau lapang, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT. Tapi kalau sempit, jawabannya pun sampun jelas. Sempit itu karena jauh dari Allah, adoh saking agama. Ayatnya jelas. Padahal kita sebagai umat Islam kan sangat percaya dan yakin tentang kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Tentang kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Kita harus percaya dan yakin. Alhamdulillah wonten enjang punika kula panjenengan sami saged sekedik-sekedik lah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten malah ngaduh. Mboten malah ngedoi, sengit, benci. Lihat wong ngaji malah sesak dadane misalnya. Ada. Bukan seperti itu. Kadang-kadang orang tua kita sendiri, keluarga kita sendiri. Iya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berprasangka baik. Menawi dereng mangertos mawon. Nggih. Barangkali belum paham, barangkali belum ngerti. Sing sabar. Suatu saat nanti kalau Allah kehendaki, itu dalam hitungan detik, bahkan kurang dari 1 detik, Allah merubah hati seseorang yang semula benci menjadi cinta, yang dulunya tidak suka menjadi membela. Dan itu kan nyata dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Nabi sakderengipun membenci Islam, sakderengipun bahkan memimpin pasukan dan prajuritnya menyerang umat Islam. Bahkan bukan seketik umat Islam ingkang sampun dipun pateni nggih, sudah dibunuh. Allah berikan hidayah. Allah berikan pintu taubat terbuka untuknya. Masuk Islam dan baik keislamannya. Sampunipun melebet Islam, tetap semangat untuk berislam. Kemampuanipun memimpin dan mengatur pasukan tetap dipertahankan. Contohnya sahabat Khalid bin Walid, contohnya sahabat Ikrimah bin Abu Jahal, contohnya sahabat Abu Sufyan, contohnya sahabat Amr bin As, contohnya sahabat Suhail bin Amr. Kata ingkang saderengipun benci sengit, Allah berikan hidayah dengan sebab kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pagi ini masih, walaupun statusipun menawi dipun etang-etang sekedik-sekedik lah, sedikit-sedikit. Bahasa Kebumennya apa Pak? Sedikit-sedikit itu sending-sending lah. Iya Mbah nggih, sending-sending lah sedikit-sedikit. Wong ayate ingkang dipun waos nggih namung setunggal kali 3. Hadis Nabi nggih semanten ugi nggih. Mangke samangke nembe setengah jam pun pripun rasane nggih. Kok mboten rampung-rampung. Nggih. Baru setengah jam sudah aduh pripun nggih kepanasan. Nggih, pengen ndang bubar bae kepriye carane biar pengajiane bubar kan kok ya. Itu baru setengah jam. Jadi jangan harap ngapa-ngapa. Padahal ngaji yang ngapa-ngapa pada baik. Padahal nanti selesai pengajian ya orang langsung balik ngobrol di sini. Nah orang ngobrol di sini ya terturun di sini lah, tidur-tiduran dulu. Nanti sampai di rumah ya orang langsung kerja, nyantai di sini. Ya minta di sini lah. Bener nggih Pak Haji nggih? Nggih. Pak Takir ana ora? Aktif nggih? Hah? Ada wonten ada. Jadi imam dari subuh. Imam besar. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati.
Enjang punika wonten beberapa riwayat saking Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ingkang memberikan pembelajaran dumateng kula panjenengan sami babagan perkawis rendah hati, tawadhu, boten sombong, boten angkuh, boten gaya, boten gleling. Menawi Jogjanipun gleling, Kebumen kembeleng. Beleng ya? Kembelengan gitu. Bakul kelipang itu pada bahaya. Berarti ya bahasa ngapak buat kembelengan. Bahasa Kebumen ya? Kembelengan. Terus manusia itu watak dan pembawaannya memang demikian. Watak dan pembawaannya memang demikian. Punya sedikit saja apapun itu pun gembeleng. Gembeleng apa gembelengan mas? Oh iya. Pada ya? Gembeleng apa gembelengan lah? Apa? Yes. Wih lu jeruman nih bahasane kowe. Sejen seringat. Sejen seringan. Seringat, sejen seringat. Itu lu jeruman nih bahasane ya. Gitu. Jadi apa itu ngapak vokal ngapak. Di atasnya ngapak maning sejen seringat. Baru punya sedikit. Ya. Contohnya pun baru baru jadi orang kaya misalkan, iya kan? Terus gembelengan. Padahal sing luwih sugih tasih kathah. Iya kan? Baru juara di kelas 1 terus gembelengan. Padahal baru sekali itu juara 1. Itu pun bukan karena mungkin pinter, karena yang saingannya pada pindah sekolah, ya. Musuh anak. Baru belajar bela diri, baru diangkat naik tingkat dari putih ke sabuk biru apa coklat kuning berikutnya, baru 1 tingkat, belum hitam, belum coklat lah, belum apa wis kembelengan. Begini gelut baik. Nembe mawon rampung pendidikan, baru diangkat dan itu sumpah prajurit, sumpah bayangkara misalkan, baru selesai pendidikan dikasih kesempatan pulang ke rumah berbakti karo wong tuane. Kasih kesempatan wis masing-masing cuti, dikasih liburan 1 minggu. Gayane pembelengan banget. Iya, padahal pangkatnya ditutupi balap siji. Iya, isin. Iya. Orang kopral lulus pertama kok kopral, ora anak. Prajurit 1 barada Prada ditutupi, pembelengan banget. Baru dapat jabatan, baru menjabat usjan, seorang kenal karo sapa bae, gaya banget kembelengan. Dengan masalah lagi bayar anaknya lurus kembelengan loh. Padahal yang punya anak lebih banyak masih ada masalah. Baru anaknya 2 sudah kembelengan. Wah, ya. Loro ya? Oh malah 3. Ya cukup belengan lah. Baru punya motor baru lah, baru pelatnya masih apa pelatnya? Masih warna putih, kembelengan. Padahal kredit. Jan Masya Allah, menungsa. Artinya baru saja melakukan sesuatu memang luar biasa, tapi sudah bawaannya sudah kembelengan tadi itu gaya. Itu manusiawi, tapi manusiawi yang tidak boleh dipelihara, harus dihilangkan. Iya, harus dihilangkan. Ada manusiawi kita maklumi, ada manusiawi harus didohi, tidak boleh dimaklumi seperti itu. Harus maklum, kebelengan, menungsa. Ya keliru.
Ya aja dinasihati, dikasih tahu. Aja gembelengan mas. Yang tua-tua itu yang kasih tahu. Nah, mengenai hal ini, contoh yang paling dekat dengan kita jika menika sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Umar Ibnul Khattab itu misalkan kalau ukuran zaman sekarang, wangun apa ora gembelengan? Ukurannya wong zaman siki lho. Wangun banget ya. Wes pinter, berilmu, ahli ibadah, jago perang, jago berkelahi, sugih, anaknya akeh, semuanya punya. Dan bukan sedikit-sedikit, semuanya banyak. Kan itu. Wong zaman siki kalau ada orang seperti itu atau separuhnya aja sudah wis gembelengan ya wangun gembelengan. Pakai dhuwur jenderal sih. Ya wangun gembelengan, omahe karo lemahe ning ndi. Ya wangun motornya anak pitu misalkan. Iya, ya anak alasane lah. Anak alasan. Tapi akeh wong gembelengan orang alasan. Nek bahasane wong Medan PTT, pantang tak top. Dompet harus tebal walaupun isinya lipatan koran. Anak muda nganggo motor apik keren ternyata mengilik. Ya kan bensinnya sarap enteng maning. Iya ngapel. Si bae lah. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu khalifah. Orang terbaik nomor 2 setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yaitu Abu Bakar. Kemudian Umar. Sudah dipastikan masuk surga. Pun mesti niku, Mbah. Nabi Muhammad yang memastikan pasti masuk surga. Bahkan istananya Umar sudah pernah dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surga. Sama belum tahu. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga. Amin, nggih. Amin. Umar bin Khattab jago gelut sampai usia tua sekalipun tetap kemampuan Umar bin Khattab itu 1 banding berapa? 1 banding 6, 1 banding 10. Bukan sekali, tapi terus menerus begitu. Wah, harus dur maning. Tison niku, tison apa tison? Tison itu masih pakai istirahat ronde 1, ronde 2, ronde 3, ting istirahat. Kan itu petinju masih ana istirahatnya. Kan itu. Akhirnya gak. Masih ada ting, berhenti istirahat segala macam dijeti. Tapi kalau zaman dulu seperti Umar bin Khattab pernah istirahatnya lah. Perang terus dari pagi sampai sore, masya Allah. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi orang sehebat itu, sekuat itu, setinggi itu kedudukannya, masya Allah. Setitik pun gak ada gembelengannya. Tawadhu, rendah hatinya luar biasa. Perang Qadisiyah terjadi yang dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melawan orang-orang Romawi. Perang besar di daerah Qadisiyah. Itu memang sahabat Umar yang memerintahkan, mengasih instruksi. Perang lokasinya di sini. Nah, Umar bin Khattab selaku khalifah pemimpin itu juga pripun nggih? Entosi berita. Artinya menunggu-nunggu apa hasilnya? Bagaimana ceritanya? Itu tiap pagi sampai menjelang zuhur, Umar bin Khattab itu menunggu di perbatasan kota Madinah, bukan menunggu di rumah. Nek zaman siki kan tinggal telepon bae ya. Apa SMS. Nek ora SMS ya WA, nek ana sinyale. Wis ora ana sinyal wis bingung, kayak dunia wis kiamat. Jon ana sinyal ke priwe ge? Wis bingung ora ana sinyal. Itu sahabat Umar selalu kalimat tiap pagi min hin yusbih ila intisafin nahar.
Jadi dari pagi sampai menjelang siang, menjelang zuhur itu nunggu di luar kota Madinah. Ada berita apa? Ada berita apa? Tiap pagi ditunggu. Bok lah. Karena utusan, ada juru informasi yang diutus dari lokasi perang. Kan begitu. Zaman dulu, di zaman Umar bin Khattab, jalur komunikasi itu semakin baik. Umar bin Khattab yang memprakarsai, memulainya dari pertama. Jadi disebut dengan pos informasi. Jadi dibuatlah titik-titik pertemuan sejarak maksimalnya kuda. Misalkan kuda itu maksimal berpacu misalkan 50 kilo. Berarti sudah jarak per 50 kilo. Bukan sekuatnya kuda mungkin sampai 100 kilo, 120 kilo. Tapi mulai di atas 50 kilo kekuatannya sudah berkurang. Kan gitu ya. Tidak demikian, tapi dibuat pos-pos itu sesuai kemampuan maksimalnya kuda. Zaman dulu. Tapi kemudian terus berkembang sampai menggunakan merpati pos. Zaman dulu. Itu memang jalur-jalur komunikasi itu dibuka. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengetahui hasilnya. Falam malakiyahul bashir. Suatu saat setelah ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, itu petugas yang diharapkan betul-betul datang, teka. Sing napa nggih arep menehi kabar tentang perang itu betul-betul datang. Dari jauh sudah kelihatan kecepatan tinggi. Ini kan orang ngasih dan membawa berita itu kan pasti ada tanda-tanda wah kecepatan tinggi sekali. Kemudian setelah dekat langsung ditanya, min aina ja'a? Kamu datang dari mana? Fa akhbarahu, dari Qadisiyah. Umar kemudian tanya, ya Abdullah akhbirni. Hamba Allah, gimana ceritanya Qadisiyah itu? Qala hazamallahu al-aduwa. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh Islam, terus langsung lunga. Cuma gitu dong. Jadi kayak ketemu orang biasa kayak gitu Pak. Kayak ketemu orang biasa. Padahal sedikit tenis pirang dina ya kan. Dikabari siapa yang datang kasih berita. Sudah ketemu, kamu dari mana? Dari Qadisiyah. Kondisi terakhir gimana? Pokoknya umat Islam menang. Musuhnya kalah. Wes ya. Tinggal lunga. Wa Umar yahutsu ma'ahu wa yastaghfiruhu wal bashiru yasiru yahutsu naqatahu la ya'rifuhu hatta dakhala al-Madinah. Terus pakai kuda diikuti oleh Umar bin Khattab. Ceritanya gimana? Ceritanya gimana? Enggak kenal kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai kemudian masuk di kota Madinah, di keramaian orang arep laporan. Ya, fa idzan nasu yusallimuna alaihi bi imratil mu'minin. Tiap orang ketemu di kota Madinah selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Assalamualaikum wa Amirul Mukminin. Tiap kali ketemu Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Kayak pembawa berita ini lagi sadar tuh. Lagi jebule. Kata yang bawa berita fahalla akhbartani rahimakallah annaka Amirul Mukminin. Kok tidak ngasih tahu kalau dengan itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bajala Umaru yaqul la alaika ya akhi. Umar bin Khattab mengatakan ora apa-apa mas, santai wae lah. Bukan langsung hari ini kirim ke pos yang paling pelosok sana misalkan. Tidak, atau misalkan sudah kamu ngurusi markas saja. Bukan diturunkan pangkatnya, bukan dibuang, ya kan? Ditugas buangkan. Misalkan kalau sekarang kirim ke Papua apa lah. Ya. Iya. Karena itu udah pindah ke polsek paling sepi. Misalkan atau Koramil yang paling pojok sana. Malah seneng ya. Masaan sih seneng. Kalau itu terjadi di zaman sekarang coba ya kan. Bosnya malah orang kenal ya kan. Bosnya orang kenal, juragane orang ngerti. Pemimpin dan komandannya malah enggak
nggak dihormati sebagaimana mestinya, ya lain perkara. Terus enteng wonge. Tapi Umar bin Khattab mengatakan, la alaika ya akhi, ora apa-apa mas, ora apa-apa. Itu masih apa namanya, masih biasa lah. Ada yang luar biasa dari itu. Ada yang luar biasa. Ada utusan dari apa namanya, Juhainah. Ada utusan dari Juhainah. Juhainah itu nama sebuah kabilah. Katanya, ba'athani abi fi khilafati Umar ibn al-Khattab binujudin li abi ahun nabil Madinah. Saya disuruh bapakku di masa pemerintahan Umar bin Khattab untuk membawa barang-barang dari kampung dijual ke kota Madinah. Bawa barang jualan ya. Barang dagangan lah. Dagangan dari desa mbah ditul ning kota. Falamma kuntu qariban minal Madinah idza ana bi rajulin amidin ilal Madinah. Ketika sudah mulai mendekat ke arah kota Madinah, saya ketemu dengan seseorang yang berjalan kaki sendirian juga menuju kota Madinah. Sama-sama menuju arah kota. Waqad mala himlu himari. Bawaanku itu wis miring lah. Barangnya wis miring. Kayak misalkan gawat damen ya, gawe damen yang motor nek wis miring kan bingung ya. Pasti njaluk tulung kancane. Bawa barang terus di atas motor, di atas sepeda, onta atau pakai alat apa aja, kalau sudah miring kita udah bingung, minta tolong diluruskan. Fakultu ya Abdullah a'inni ala himli himari hatta a'tilahu. Qala na'am ya bunayya. Faqama ma'i hatta a'tilahu. Kemudian saya bilang sama orang itu, "Hei Abdullah, tolong bantu saya. Apa namanya? Benerna barang ya lah. Arep tiba ya." Terus orang itu mengatakan, "Na'am ya bunayya." Oh tentu anakku, karena masih muda, ya masih muda, sementara yang dimintain tolong itu sudah tua. Faqama ma'i hatta a'dilahu. Akhirnya dia bantu saya meluruskan barang, benerna dagangan. Faqala liman anta. Terus orang tua itu tanya sama saya, anak muda, kamu siapa? Qultu fulan bin fulan al-Juhani. Saya jawab, namaku fulan bin fulan al-Juhani dari suku Juhainah. Faqala idza ataita abaka. Kalau nanti kamu pulang, tolong sampaikan salamku untuk bapakmu. Fakul, katakan saja, inna Umar Amirul Mukminin yaqul iyyaka wa dhabha kathratil hadabah. Sesungguhnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab pesan, ya, kalau nyembelih kambing jangan nyembelih kambing yang kurus. Qultu man anta rahimakallah. Saya tanya, loh memangnya Anda siapa? Qala Umar Amirul Mukminin. Dia jawab, sayalah Umar Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala. Luar biasa. Jalan sendiri, gak ada pengawal, gak ada ajudan. Jadi orang anak tanda-tandanya khali. Jawaban siki ya malah dikasih tanda. Ya, kan? Ya istilahnya bed lah, atau emblem lah, atau ya topi, baju, jaket ditulisi misalkan ketua RT. Lah ketua RT ben ditulisi jaketnya. Iya kan? Atau misalkan jadi ketua kelas. Iya gembelengan. Nek pasaan kepala keluarga, ngapa? Karena wis pada ngerti jenengan niku kepala keluarga, enggak usah ditulis-tulisi gitu dong, disablon maning. Kepala keluarga. Iya kepala keluarga anaknya telu lah, ngerti. Itu Umar bin Khattab. Jadi orang yang tidak mengenal Umar bin Khattab waktu itu tidak akan pernah menyangka kalau Umar bin Khattab itulah Amirul Mukminin, kalau orang itulah khalifah, nggak ada yang menyangka. Iya, saking tawadhunya, masyaallah. Bukan kemudian ketika diminta tolong bantu aku benerna barang, oh siapa? Enggak gitu. Oras. Umar bin Khattab
Pesan sama pemuda itu, nanti kalau pulang sampaikan salamku buat bapakmu, karena kan berteman mereka. Umar bin Khattab sama bapaknya itu berteman. Jangan yang kurus. Ya mungkin bahasa persahabatan kan gitu biasanya. Ya kalau bahasa sekarang kayak sandi itulah. Artinya bahasa ya kode bener lah. Kode, anak kode nih. Paham lah. Misalkan Pak Rahmat senang jahe, misalkan minuman jahe. Nanti ketemu sama putrane jenengan, misalkan Mas Timbul ketemu karo siapa kan ini. Mas, dari siapa Mas? Jenenge siapa? Timbul. Timbul dari mana? Tanahan. Tanah mana? Karo Pak Kemat. Itu bapak saya. Ya wis lah, dia salam dari saya bilang aja agak-agak ngopi jahe, misalkan. Iya. Jadi maksudnya kayak kode ya. Artinya betul-betul bersahabat. Sehingga yakin akhirnya orang tuanya, Mas kayak Umar. Gak diungkit-ungkit maning, cerita-ceritakan maning yang gitu. Iya. Iya, orang main kayak gue bisnis kayak. Sekali datang ke rumah saya langsung lihat situasi sama kondisi, kayak gue bisnis orang main. Oh, malah orang kenal, orang mendukung. Ya, usah apa-apa. Negara mendukung yang ngene. Iya. Nah, dan itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan seperti itulah akhlaknya orang-orang soleh di dalam Islam. Bukan hanya Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi ketika diangkat menjadi gubernur di daerah Madain, Persia. Madain itu kan namanya kota 1000 kota. Nah, ini dia. Kota 1000 kota. Kenapa? Karena Madain itu bentuk jamak dari Madinah. Madinah itu kan kota. Kalau Madain kota. Jadi raja-raja Persia itu punya kebiasaan. Kalau menjabat diangkat jadi raja, dia buat istana sendiri, buat kota sendiri. Dia nggak mau pakai istana sebelumnya. Itu kebiasaan. Jadi misalkan petanahan ya, misalkan raja petanahan pertama, misalkan gitu, buat keraton di Karangduwur. Nanti meninggal diganti oleh anaknya raja petanahan kaping kalih. Ganti maning buat keraton di daerah Demung. Sama ya Karangduwur enggak? Ya pada baiklah, maksudnya beda ya kan. Nanti meninggal dunia digantikan oleh anaknya raja petanahan ketiga, kaping tiga. Buat keraton lagi nanti di dekat pantai sana. Wah, gonta-ganti itu saking. Jadi satu daerah itu banyak sekali keraton dan istananya itu. Maka disebut Madain, daerah Persia. Yang diangkat jadi gubernur adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Suatu hari ada orang datang dari negeri Syam, orang baru, bawa barang, ketemu Salman Al-Farisi. Faqala li Salman ta'al ihmil wa huwa la ya'rifu Salman. Minta tolong. Ini bawa barangnya, kamu tak kasih upah nanti. Tak kasih upah. Dia enggak kenal siapa Salman. Fahamala Salman fara'ahu nas fa'arafuhu faqalu hadzal amir. Akhirnya Salman bawa barangnya gini. Jadi tukang apa namanya ya? Porter nggih. Tukang pikul. Iya, tukang gawa barang, tukang pikul. Kuli rangsang. Oh iya, kuli rangsang. Yang tadi apa nih? Serkat tadi tuh. Sejelengak. Bahasannya harus ditulis kayak di sini bawa buku. Tiap kesini harusnya bawa buku gitu. Nambah ilmu bahasa ngapak. Setiap kali ketemu orang gubernur, memang gubernur siapa sih? Faqalu hadzal amir, terus orang bilang, itu tuh yang bawa barang, itu gubernurnya Madain sini. Faqala lam a'rifka. Aduh, ngapunten, saya enggak kenal, saya enggak tahu. Faqala lahu Salman la hatta ablugha manzilak. Orang. Pokoknya sesuai kesepakatan kita, barang ini saya bawakan sampai tempatmu yang kamu inginkan. Ya kan? Inni qad nawaitu fihi niyatan fala adhahu hatta ablugha baitak. Dari awal tadi ketika saya angkat barang milikmu itu saya sudah punya niat
membawanya sampai ke rumahmu. Jadi saya nggak membatalkan niat harus sampai rumah. Ora kepenak banget wong yakin. Wes ngerti sih. Wes ngerti. Gubernur. Nggak ada yang salah. Gubernur. Ya ora salah. Gubernur itu kan melayani rakyat, Bro. Ada yang ngomong barang. Dimintain tolong. Ada rakyatnya minta tolong. Gawakna barang gue. Oh siap, dibawa. Walaupun dikiranya orang biasa. Ya begitu. Waduh, aja dibahas karena gubernur zaman sekarang aja. Oh, ora bisa sebanding. Wis ora lah. Dan itu bukan cuma siapa Umar bin Khattab, ada Salman Al-Farisi, sahabat Abu Hurairah menjadi gubernur Madinah. Kalau tadi kan Madain di Persia, ini gubernur Madinah. Ya, gubernur Madinah. Itu juga beliau memikul kayu bakar dari pasar beli. Kalau zaman sekarang kan orang mau masak kan pakai gas, ya kan? Kalau zaman dulu kayu bakar, dan nggak mungkin tiap orang itu punya kesempatan untuk cari kayu bakar, sehingga mau tidak mau beli kayu bakar, dipikul sendiri, dipanggul sendiri. Bukan suruhan orang ajudan apa sebenarnya beli kayu bakar, enggak datang pecak, dibeli sendiri, dibawa sendiri. Padahal Abu Hurairah itu gubernur Madinah. Kalau ada orang bilang kasih jalan buat gubernur, enggak usah, cukup jalan ini. Kok suruh dibuka lagi? Yang ada saja sudah cukup, enggak usah dibuka. Begitu. Demikian juga tokoh-tokoh kita yang lain, termasuk Abu Sinan rahimahullahu taala, itu pernah membeli sesuatu dari pasar, terus ada yang menawarkan, hati nahmilhu fayaba, sudahlah tuan, kami bawakan barang tuan, kami bantu, tapi ditolak. Wa yaqulu, alasannya apa? Beliau Abu Sinan itu membaca satu ayat Al-Quran surat An-Nahl 23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Artinya sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong, sing kebelengan. Padahal apa? Mau ditolong. Karena manusia itu kadang-kadang dan seringkali dikasih sedikit kayak gitu wes. Iya. Situasi dan kondisi itu tanpa kita sadari ikut mempengaruhi orang diantara kita yang paling yang paling biasa lah. Tapi kalau sudah dikasih kesempatan naik motor sing gede kayak gini, tetap beda kalau rasanya gede, saya yakin. Iya enggak? Gimana? Tetap beda. Naik mobil biasanya mobil orang nganggo AC. Suatu saat anak wong teka gawa mobilnya paling keren, jaluk-jaluk parkir, nah Mas bisa diparkirin? Oh bisa. Kan mobilnya sih harga 1 miliar, terus nganggo mobil jaluk-jaluk diparkir nah. Ki kaya duweke dewek, itu udah wes semua gitu. Itu manusia. Bukan miliknya, bukan punyanya. Baru sedikit saja sudah rasanya sejen serengat. Padahal kuli rangsang. Itu seringat kan? Padahal kuli rangsang gembelengan. Mobil rental dari. Kayak pengalaman banget loh bapaknya. Gawa duit titipan. Mas macam-macam lah gembelengan, itu semua tidak boleh dilakukan. Karena apa? Tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua Allah selamatkan dari sifat sombong, Allah selamatkan kita dari gembelengan-gembelengan seperti tadi, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan buat kita mencontoh para sahabat, mencontoh Rasulullah tentunya, menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejen apa serengat? Sejen serengat. Iya kayaknya wis sukses ya. Di situ di wetan situ. Sendiri.